dan juga karir. Bidang keilmuan di sini bisa bermanfaat juga untuk khususnya kan nanti untuk memilih misalnya jurusan bagi Bapak Ibu yang mungkin atau tetangga yang sekiranya punya anak di usia-usia SMP yang nantinya akan masuk SMA. Begitu juga nanti semoga kita bisa ngobrol untuk menengok kembali kira-kira kita ini sudah mantap nggak sih dengan karir yang saat ini kita tekuni. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum jauh-jauh, saya pengen mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kemudian melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ini kebetulan sudah sempat beberapa tahun ini kami menangani psikotes penjurusan, sering kali menemukan banyak anak-anak SMP yang kemudian bingung memilih jurusan di SMA-nya. Saya nanti mau masuk IPA atau IPS, atau bahkan mungkin SMK, seperti itu. Hanya untuk memilih jurusan IPA, IPS, atau SMK, mereka bingung. Terlebih apalagi kalau mau ditanya nanti mau kuliah di mana gitu. Jurusannya apa? Wah, itu tambah lebih bingung lagi seperti itu. Dan fakta-fakta seperti ini banyak sekali ditemukan. Bahkan kemarin kami pernah ngetes anak-anak usia kelas 1 SMA ketika kakak-kakak kelasnya melihat anak kelas 2-nya, anak kelas 3-nya, mereka iri gitu karena tidak mendapatkan itu. Jadi ada kemarin beberapa yang kemudian minta dilakukan psikotes juga untuk kemudian memantapkan apa yang jadi kelak pilihan mereka di perkuliahan mendatang. Itu baru satu. Ada juga kami kemudian menemukan karyawan yang performanya kurang optimal. Sudah diarahkan berkali-kali, tapi kok masih begitu lagi. Nah, ini juga perlu tanda tanya, kenapa ya gitu. Sudah diarahkan, bahkan bisa jadi sudah diberikan pelatihan, tapi nyatanya belum ada peningkatan yang signifikan terhadap kinerjanya. Nah, ini ada apa? Kemudian ada lagi, ini kami menemukan juga orang-orang yang berganti pekerjaan. Jualan A, baru mungkin setahun misalnya, kemudian nanti berganti lagi jualan, dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya adalah tidak ada yang sukses gitu. Jadi sekedar dijalani untuk kemudian memutarkan usaha, tapi tidak ada yang ajak. Ini kan kita bertanya-tanya, gitu. Kita bertanya-tanya kenapa ya gitu. Apakah nanti sepanjang hidupnya terus-menerus berganti pekerjaan seperti itu? Nah, kalau ngomongin soal yang berganti-ganti pekerjaan, ini kadang-kadang bisa berefek juga ke anak ya. Jadi misalnya nih bapak-bapak usia di bawah 40 lah, mungkin 38, anaknya kalau ditanya, apa pekerjaan papa? Apa ya? Bingung sendiri gitu. Dan kadang-kadang ini perlu dibantu dipahamkan ya anak tentang bagaimana profesi orang tuanya, karena ketika anak tidak punya gambaran jelas bagaimana profesi orang tuanya, ada kekhawatiran ini jadi bahan bulian bagi anak itu sendiri. Bapakmu kerjanya nggak jelas gitu. Nah, kita menyayangkan gitu kalau misalnya anak kemudian merasa minder atas profesi orang tuanya karena orang tuanya berganti-ganti terus pekerjaan dan dianggap tidak sukses. Atau yang terakhir adalah merasa stagnan, pekerjaannya stagnan, kemudian kehilangan semangat dalam bekerja, kok motivasinya tiba-tiba hilang ya, dan itu kemudian terjadi dalam waktu agak lama. Ini banyak terjadi di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita sendiri gitu, atau jangan-jangan di keluarga kita sendiri, di lingkungan sekitar kita ada fenomena-fenomena seperti ini gitu. Dan hal itu kalau bisa jangan terjadi. Nah, oke. Sebelumnya izin menyapa Bu Irma gitu. Mungkin ada yang berkenan berbagi salah satu atau dua volunteer gitu tentang tema terkait ini,
ada nggak kejadian-kejadian semodel apa yang tadi saya sebutkan 4 poin tadi di sekitar kita gitu. Mungkin ada yang pengen berbagi terlebih dahulu? Silakan Bapak. Silakan Bu Irma pilih, atau kemudian ada yang berkenan, sukarelawan? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang berkenan untuk menyampaikan apa yang tadi diharapkan oleh Bu Ayu sebagai sebuah perwakilan? Nggak ada. Ada yang berkenan. Nah, Bu Irma, guru Saya ya? nih. Bu Irma ya? Nah, ini kayaknya gimana nih Bu? Temuan-temuan di lapangannya seperti apa nih Bu? Saya malah Bu, jadi kondisi di lapangan. Bu Irma, ada yang mau bertanya itu dari Padang Savana, sudah mengangkat tangan. Oh, iya, silakan. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin berbagi sih pengalaman ini Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu juga. Oh iya. Ya, gimana Bu Ayu? Ya, jadi saya termasuk yang cukup banyak berubah ketika mengikuti tes bakat dan ini ya apa tadi yang sejenisnya itu, karena saya bukan guru dan sekarang jadi seorang guru mantap begitu. Awalnya saya bingung gitu, saya di sini apa memang saya kapasitasnya, pokoknya dalam separuh kehidupan saya itu nggak maksimal pekerjaan saya karena ada keraguan-raguan, karena belum pernah mengikuti tes minat bakat. Nah, mungkin sekitar awal tahun atau akhir tahun saya dapat sekitar 40 halaman resum bakat minat saya, kelebihan. Di situ saya kemudian langsung berubah gitu. Ternyata saya bisa lebih dari yang saya bayangkan, di luar ekspektasi. Jadi berapa tahun berapa Bu? Tahun berapa tesnya dilakukan? Sekitar akhir tahun ya. Nah, pas awal tahun itu saya merasakan saya lebih percaya diri karena ternyata memang ini bakat saya gitu. Masya Allah. Bakat yang ditemukan ya Bu ya? Iya, jadi sangat luar biasa lah momentumnya dengan dari 40 halaman tadi itu merubah cara pikir saya. Oh, ternyata selama setengah hidup saya ini saya belum mengenal diri gitu. Itu mungkin pengalamannya. Iya. Ini kayaknya yang terjadi pada Bu Ayu gitu. Bu Ayu ini bukan psikotes biasa, karena tadi hasilnya sampai 40 halaman. Ini tes yang mengungkap sampai pada taraf kompetensi seperti itu. Jadi ada beberapa simukan, dan ini atas testimoninya gitu. Jadi kita berharap besar harapan saya pribadi gitu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Ananda, kita menemukan potensi terbaik dalam dirinya gitu. Dan ini sebenarnya kalau Bu Ayu kemarin mengikuti apa yang disampaikan Pak Robi, sebenarnya Pak Robi menyampaikan sudah sangat cukup gamblang. Saya hanya tinggal melengkapi saja di bagian psikologinya. Kemarin itu Pak Robi menyampaikan bahwa dengan kita tahu mana potensi kekuatan kita, itu membuat trial dan error itu menjadi lebih minim seperti itu. Masa misalnya nih, Ibu Ayu menemukan bakatnya jadi guru, semisal di usia 35 tahun misalnya. Artinya trial dan error itu bisa jadi terjadi selama kurang lebih 15 tahun. Misalnya jadi guru, punya pekerjaan tertentu sejak umur 20, seandainya psikotes itu dilakukan di masa yang jauh lebih awal gitu, trial dan error itu menjadi lebih sedikit, dan bisa jadi Bu Ayu saat ini posisinya sudah ada beberapa karya. Nah, kalau Bu Irma ini salah satu tuntutan profesinya harus ada banyak karya, betul ya Bu Irma ya? Iya. Nah, itu terima kasih sekali Bu Ayu atas masukannya, atas sharingnya ya. Iya, sama-sama. Kita lanjutkan. Nah, ini paling tidak harapan saya selama kurang lebih 1 jam mendatang lah gitu, bahwa 2 poin
yakni lebih mengenal potensi diri dan cara mengembangkannya, serta bagaimana nanti pengembangan karir ke depan, seperti itu. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Oke, nah ini menarik nih, who am I? Waktu saya S1, itu kami pernah diminta untuk bercerita tentang diri kita. Pada waktu itu saya diminta menuliskannya via ini ya, via masih sifatnya masih menulis. Nah, ya, masih sifatnya menulis dan itu panjang kali lebar. Ternyata ketika ditanya who am I, itu membuat saya berpikir siapa ya saya gitu. Saya dikenal sebagai apa? Persepsi saya tentang diri saya itu seperti apa? Seperti itu. Itu membuat jadi apa ya? Jadi berpikir tersendiri. Atau seperti halnya yang ada di gambar ini kan gambar kucing ya. Gambar kucing yang kalau yang Bu Irma tangkap deh, Bu Irma. Apa yang Bu Irma tangkap, Bu? Ngelihat ini. Jadi ini nih nggak sopan ini. Kalau saya yang jadi pemateri, moderatornya Bu Irma itu sebenarnya nggak sopan itu ya. Oh, begitu. Gitu. Jadi kita banyak berbagi nih dengan Bu Irma. Bu Irma kira-kira apa nih Bu? Yang ditangkap dari slide ini Bu? Kucing, tapi kok memandang dirinya sebagai singa ya? Singa, oke. Jadi kira-kira pas nggak itu Bu? Ya, nggak tahu ya. Kadang-kadang bisa jadi baik, kadang-kadang juga bisa nggak bagus kayak gitu. Kekuatannya cuman tidak berapa, tapi memandang diri sangat tinggi. I see. Nah, itu dia menarik yang narasi yang tadi disampaikan oleh Bu Irma. Ini seorang kucing, kalau dia berkaca, saya merasa dirinya singa. Kasusnya nih, saya yakin di antara sekian yang bergabung malam ini di Zoom, ada orang-orang yang bekerja di perusahaan. Pernah nggak menemukan, ini terutama masukan ya buat yang profesinya saat ini mahasiswa tingkat akhir, tadi saya sebutkan ada beberapa mahasiswanya Pak Yoga hadir di sini. Bisa dibayangkan ada lulusan S1, ketika ditanya gaji, dia minta, saya gaji minta 10 juta nih. Tapi begitu dicek CV-nya, minim prestasi, kemampuan-kemampuan yang dimiliki juga minim, ya standar misalnya Word, sekedar Microsoft Office, misalnya seperti itu. Sementara dia melamar misalnya di posisi, saya pengen menjadi seorang animator. Ditanya, bisa menguasai edit video nggak? Geleng-geleng kepala? Enggak. Kan bingung gitu. Ini kayaknya salah masuk atau seperti apa gitu. Minta gaji tinggi, tapi kemampuan minim. Itu yang kadang terjadi. Seperti itu. Atau bahkan bisa kebalikannya sebenarnya. Aslinya itu singa, tapi dia merasa kucing. Nah, ini yang terjadi, bisa dikatakan, mohon izin nih, saya ambil contohnya Bu Ayu tadi ya. Bu Ayu punya kemampuan begitu besar. Dan ternyata ketika Bu Ayu menyadari bahwa dirinya bukanlah kucing, dalam artian nggak ngerasa pede awalnya dengan profesinya menjadi guru gitu. Atau bahkan mungkin kadang ada yang ngerasa, saya jadi guru kecelakaan nih misalnya nih. Karena orang tua pengen guru dan lain sebagainya. Tapi ternyata sangat terbelalak ketika membaca hasil, kita mikir, oh iya ya, saya guru gitu. Ternyata bakat saya misalnya menjadi guru. Nah ini kalau bakat guru nanti kita kupas gitu. Apa aja misalnya nanti semoga saya ingat untuk membahas itu. Nah ini kan disayangkan ya. Idealnya kalau kucing ya melihat kucing, kemudian singa melihat singa, tidak kebalikannya. Karena begitu kebalikannya tentu saja itu satu hal yang nggak pas seperti itu. Dan sayangnya ini kemudian saya sedang berupaya mendalami apa yang namanya pendidikan fitrah base gitu.
saya baru tersadar bahwa selama ini nih, karena di sini banyak yang guru ya, tadi yang dari Pasir pun juga profesinya guru, pendidikan di Indonesia saat ini belum membuat seorang anak, seorang individu itu kenal dengan dirinya. Contohnya apa gitu? Anak cuman dijejalin, oke, nanti kalau di Jawa, dia akan ada pelajaran bahasa Jawa. Nanti ada pelajaran bahasa Inggris, bahkan mungkin kelas 1, ada pelajaran IPA, IPS, geografi, dan lain sebagainya, tanpa tahu makna ini semua dipelajarin buat apa sih gitu. Ini misal ya, ini misal. Kalau ada anak yang memang sejak SD kemampuan atletiknya bagus, kemudian sangat tertarik misalnya ingin menekuni olahraga, tapi kalau disuruh ngitung matematika, susahnya minta ampun, dia memang pengen tadi ya, pengen menekuni dunia olahraga, dikasih pelajaran yang namanya matematika, kemudian geografi, fisika, kimia, itu kira-kira dengan kemampuan dia yang pas-pasan misalnya, bakal memungkinkan dia untuk minder nggak? Sangat memungkinkan dia untuk minder, dan kemudian ya itulah yang terjadi di Indonesia. Anak tidak tahu untuk apa dia belajar ini semua gitu. Atau bahkan begini, saya kemudian membayangkan apa yang tertinggal di pelajaran saya kelas SD, SMP, SMA, dan korelasinya dengan saya saat ini di pendidikan S2. Kita SD sudah 6 tahun, ditambah 3 tahun, kemudian tambah lagi SMA 3 tahun, kemudian ditambah lagi S1 setidaknya 4 tahun. Oh ya Bu Irma, tolong bantu saya menghitung, itu tadi udah berapa tuh ya? Kemudian S2-nya 3 tahun. 6 tambah 6, 12. Iya, berapa tuh Bu? S1-nya berapa nah, ini tahun? Saya termasuk yang agak-agak lola ini, suruh menghitung nih, mumpung ada Bu S1 Irma. berapa tahun tadi Bu? S1 4 tahun Bu. Ya. S1 4 tahun, S2-nya 3 tahun. Itu kurang lebih ya, 16 berapa tahun 19 Bu? Jadinya, tahun. 19 tahun. Berapa Bu? 19 tahun. 19 ya? Oke. 19 tahun. Hanya untuk sekolah, dan kira-kira saya kebetulan ngambil psikologi. Apakah sudah langsung jadi? Belum. Kami masih harus melengkapi dengan yang namanya pengalaman, harus melengkapi dengan yang namanya pelatihan-pelatihan tertentu. Jadi 19 tahun kalau dibayangkan dengan usia rata-rata manusia, itu harusnya sudah jadi seorang yang, kalau laki-laki udah bisa nikah nih, sudah harus siap untuk kemudian bisa membiayai sebuah keluarga. Tapi nyatanya di Indonesia, laki-laki 19 tahun kayaknya masih, bahkan lulusan sarjana kadang dia masih bingung, saya cari kerja apa dan lain sebagainya. Nah ini baru satu poin terkait UMI. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dampak kalau kita salah memilih bidang keilmuan, juga memilih karir. Yang pertama, ini tidak semangat belajar. Tadi misalnya yang atlet, mau pengen jadi atlet. Buat apa ya aku kok harus belajar IPS misalnya? Buat apa ya aku harus belajar fisika yang aku kalau ulangan dapat 3? Dan itu terjadi terus-menerus. Efeknya apa? Tidak semangat belajar. Jangankan mengapa tidak semangat belajar, bukan itu yang diinginkan. Itu satu, tidak semangat belajar. Dan yang kedua, dampak salah memilih adalah gangguan psikologis. Bahkan bisa mengarah psikosomatis. Psikosomatis ini merasa ada sakit-sakit tertentu yang dirasakan, aduh perut saya terbakar misalnya, atau mengalami gatal di seluruh tubuh misalnya. Tetapi ketika dicek ke dokter kulit, nah ini ada Bu Dokter nih, kalau nggak salah Bu Dewi nanti mungkin bisa mencontohkan nih, apa nih ya, yang dimaksud psikosomatis. Ini pernah kejadian juga di salah satu rekan kami, waktu dia ngambil S1, dipaksa oleh keluarganya untuk mengambil satu jurusan tertentu. Pilihannya pada waktu itu adalah nggak boleh jauh dari keluarga,
gitu. Padahal dia pengennya kuliah di luar kota. Dipaksa, akhirnya pernah pada satu ketika selama sebulan dia demam, dan demamnya itu bisa mencapai 41 derajat. Nah, itu adalah salah satu momen di mana titik balik dia gitu. Jadi dia diem, oh ya sebagai cucu yang soleh gitu, dia ikuti apa yang jadi kemauan keluarga, diem, kuliah seperti yang diharapkan, tapi ternyata fisiknya tidak mampu. Tidak mampu itu memunculkan ya tadi demam dalam waktu sekian. Nah ini alhamdulillah terselamatkan. Jadi di tahun selanjutnya dia mencoba jurusan berbeda dan dibolehkan untuk keluar kota. Dan alhamdulillah sekarang menjadi salah satu psikolog terkenal dari Padang. Dan salah satu kekaguman kami juga kepada si teman ini adalah ketika dia menemukan jurusan yang tepat buat dirinya adalah dia saat ini sudah menuliskan buku juga. Nah ini menarik. Itu baru kedua. Dan yang ketiga adalah dampak salah memilih, yaitu rentan bermasalah dengan orang lain. Karena apa? Karena kadang ada beberapa kepribadian tertentu, misalnya nanti kita bahas di pembahasan kepribadian misalnya, ini suka disalahartikan dengan orang lain. Misalnya ada tipe kepribadian yang memang dia suka sendiri, itu kadang dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Kok sukanya sendiri sih gitu. Dan ini akhirnya dia rentan bermasalah dengan orang lain. Efeknya bisa nanti ngaruh ke karirnya juga seperti itu. Yang keempat adalah minus prestasi, minus karya, tidak punya manfaat baik di sekolah maupun di lingkungan kerja. Dan bahkan efeknya adalah ini baru masih mending ya kalau minus prestasi tapi nggak bikin tingkah gitu. Tapi kadang-kadang sering ditemukan adalah buat ulah di pekerjaannya masing-masing seperti itu, membangkang dan lain sebagainya. Nah ini salah satu dampak salah memilih pekerjaan. Nah, ini adalah sebuah 4 poin penting. Jadi malam ini nanti selain 4 poin dalam memilih bidang karir, nanti ada 4 poin lainnya. Ini sifatnya saling terkait ya, sifatnya saling terkait. Yang pertama adalah personality, kedua interest, ketiga skill, dan yang keempat value. Dan ini yang mempengaruhi karir maupun mempengaruhi pengembangan suatu bidang ilmu. Nah ini tadi sempat saya bahas personality, kepribadian. Ngomongin soal kepribadian, salah satu dosen saya waktu saya S1 menyampaikan bahwa pada dasarnya kepribadian itu adalah sebanyak orang di muka bumi ini. Jadi kalaupun misalnya di buku, kepribadian, mungkin kalau ada yang suka baca buku gitu, psikologi populer, sanguinis, melankolis, plekmatis, melankolis, ya itu, koleris satu lagi. Oh itu kamu begini nih gitu. Nah itu hanya salah satu. Di luar daripada itu ketika kami mendalami di psikologi, ada banyak banget teori-teori kepribadian. Paling mudah ini sebenarnya saya ngambil contoh yang paling mudah gitu, yaitu kepribadian introvert dan extrovert. Ada lagi teori-teori lainnya. Oke, ini saya ambil contoh misalnya. Jadi extrovert adalah tipe pribadi yang menyukai aktivitas dengan dunia luar. Kebalikannya, introvert adalah mereka yang lebih fokus pada aktivitas di dalam atau diri mereka sendiri. Nah, hubungannya dengan karir ataupun pemilihan jurusan gimana nih? Ini akan kerasa banget waktu pemilihan, sebenarnya pemilihan jurusan nih. Ini buat yang punya anak atau tetangga di usia-usia SMP atau SMA. Ini contoh. Ini karir misalnya berdasarkan kepribadian. Oke. Nah, ini ya, introvert, mereka lebih fokus pada aktivitas di dalam diri mereka sendiri. Seorang introvert sukanya sendiri, itu mungkin kurang pas kalau dia posisinya public relation, yang pekerjaan sehari-harinya bertemu dengan banyak orang, menuntut untuk dapat menjalin hubungan yang erat dengan banyak pihak. Nah ini kalau di Trasco yang jelas-jelas bukan introvert, nah ini mohon izin ya Mas Dimas dijadikan contoh, teman-teman
nanti ada sesinya sendiri nih, Mas Dimas jadi moderator. Seorang Mas Dimas yang sering ketemu banyak orang, itu sangat bisa dipastikan itu bukan ekstrovert. Kenapa? Bukan seorang introvert, jelas insya Allah ekstrovert. Kenapa gitu? Sangat meletihkan bekerja kalau kepribadiannya bukan ekstrovert, seperti itu. Sekali outbound bisa misalnya 120 orang, apalagi kalau misalnya acaranya berhari-hari. Nah, itu kalau teman-teman yang introvert itu biasanya dia merasa lelah kalau habis bertemu dengan banyak orang. Dia tidak bisa bertemu dengan banyak orang dari pagi sampai malam. Itu biasanya dia itu nanti error. Itu biasanya itu kalau salah satu contoh karir yang berdasarkan kepribadian. Saya lanjutkan. Nah, ini yang kedua adalah interest atau minat. Nah, ini contohnya beberapa macam, nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Ini misalnya, anak-anak itu ya, anak-anak SMP itu kalau ditanya, saya mau jadi apa gitu, saya pengen jadi dokter. Apa yang mempengaruhi dia pengen jadi dokter? Kadang bisa dipengaruhi memang orang tuanya dokter gitu. Atau ini kebalikannya nih, ini pernah kejadian, bapaknya dokter, anaknya dipaksa buat jadi dokter, dan setahun lalu saya ketemu dengan anak ini gitu. Jadi dari sekian ratus orang gitu, saya tertegun dengan anak ini gitu. Kenapa? Ada tanda-tanda tertentu gitu yang memunculkan bahwa anak ini depresi gitu. Walaupun depresi itu harus ada diagnosa tersendiri ya, dan itu saya harus merujuk itu. Cuman bahasa mudahnya begini deh, saya tidak pakai kata depresi ya. Nanti saya takut salah menyebutkan. Anak ini bahasa mudahnya tertekan. Saya telusurin, ngobrol sama guru BK-nya, ternyata dia dipaksa untuk masuk ke kedokteran. Nah, itu baru satu loh, dan banyak sekali kejadian-kejadian bahkan sampai kabur dari sekolah dan nggak sekolah lagi, itu juga salah satunya disebabkan oleh dipaksa, terutama di jurusan-jurusan yang memang sangat tidak diinginkan oleh seperti itu. Nah, ini beberapa minat tersendiri. Tadi kepribadian mempengaruhi. Yang kedua, minat. Anak ini maunya kemana ya gitu. Nah, ini kadang-kadang bisa dilihat juga, soal minat ini bisa dilihat dari apa sih hobinya, apa yang biasanya ia lakukan di waktu-waktu senggang, apa yang dia upayakan ketika dia misalnya stres, untuk mengembalikan lagi mood-nya tuh seperti apa. Nah, ini kita bisa eksplorasi apa yang ia sukai. Oke. Yang ketiga itu adalah skill, ini kapasitas atau kompetensi diri. Ngomongin soal skill, nah ini nih kalau ada 3 orang ini kalau yang lahirnya tahun berapa ya, saya tuh lahir tahun 88, ini lumayan nih, masih agak-agak tahu nih. Yang lahirnya di atas saya lebih tahu lagi, tapi yang lahirnya mungkin tahun berapa ya, tahun 2005-an ke atas kayaknya udah mulai nggak tahu tuh. 2 orang di bawah itu siapa. Mereka ini sebenarnya nama aslinya sama semua, Rudi semua. Yang pertama Baharudin Yusuf Habibi, insya Allah kita sudah kenal. Yang di bawah Rudi juga, saya lupa Rudi siapa, tapi ini salah satu masterpiece nih di Indonesia, karena kemampuannya ini dia menang 7 kali apa namanya, 7 kali Piala England, yang kalau tidak salah belum ada yang mengalahkan. Rudi Hartono. Oh iya betul, Rudi Hartono. Nah, ini tadi yang ngomong ini masih zaman ini sama saya nih. Pak Rudi Hartono. Kalau nggak salah belum meninggal ya, kalau tidak salah. Tidak salah. Kemudian yang terakhir adalah Rudi Hadi Suwarno. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas dari 3 orang ini,
Ini bahasa mudahnya ya. Tidak ada 3 orang ini, kalau secara IQ jelas yang di atas, karena memang yang di atas yaitu Pak Habibie dinobatkan sebagai salah satu manusia tercerdas di muka bumi, dan memang beliau punya hak paten atas penciptaan pesawat terbangnya. Tapi kalau mau dikatakan, bisa dibayangkan nggak Pak Habibie misalnya diminta untuk bermain bola atau bahkan diminta untuk kemudian memasak gitu. Saya rasa kita tidak akan mengenal beliau menjadi seperti yang sekarang. Jadi mereka ini kalau bahasa saya adalah mereka hebat di bakatnya masing-masing. Nah, nanti kita sedikit akan membahas bakat. Nah, apa nih yang dikatakan dengan skill? Skill ini beberapa ya, yaitu misalnya kapasitas intelektual. Ini umumnya memang suka dites ya buat Bapak Ibu sekalian, buat anak-anak. Kenapa ya? Salah satu efek kenapa sih anak itu perlu kita lihat kapasitas intelektualnya, agar kita tahu sejauh mana dia bisa memahami suatu informasi. Jadi gini, beberapa waktu lalu pernah, ini contoh deh, kita ambil yang paling mudah. Untuk menjadi seorang dokter, ini kalau di sini kebetulan ada dokter nih Bu Dewi, saya nggak tahu ya dulu tes psikologi atau tidak, tapi kalaupun dites, saya yakin kemampuan IQ beliau adalah di atas rata-rata. Itu insya Allah gitu. Kenapa? Karena memang untuk menjadi seorang dokter ada banyak kecakapan-kecakapan yang memang harus dimiliki. Salah satunya adalah kapasitas intelektual. Kalau seorang dokter ini menghafal, calon ya misalnya, rata-rata anak-anak kan suka begitu mudah banget gitu. Ngomong, saya pengen jadi apa? Dokter gitu. Tapi mari kita lihat, kapasitas intelektualnya berapa. Misalnya dia di bawah rata-rata. Kemampuan mengingatnya bermasalah. Jadi kalau gimana pelajaran sejarahnya misalnya? Nggak tahu ya, apa yang diingat itu dia bingung gitu. Kayaknya kalaupun misalnya dia dana punya untuk jadi seorang dokter, kalaupun dia paksa, itu jujur berat sekali, karena memang dokter itu selain tadi kemampuan logikanya, fisik juga harus mumpuni gitu. Apalagi kalau nanti ngambil bidang spesialis tertentu, misalnya bedah gitu. Nah ini ada pemeriksaan lebih lanjut. Tadi ya termasuk kekuatan fisik. Nah ini ngomongin juga skill, mumpung saya ingat nih. Paling contoh lainnya adalah misalnya tentara. Saya tahun 2000 berapa ya, beberapa tahun lalu pernah mewawancarai calon polisi, calon polisi. Jadi mereka mau masuk setara SMA, setara kuliah. Ternyata untuk masuk kepolisian, begitu juga tentara, itu tidak bisa kalau dalam waktu ujuk-ujuk. Misalnya ini kan sekarang udah mau penerimaan mahasiswa gitu. Tiba-tiba dapat hidayah gitu misalnya. Saya mau jadi tentara gitu. Lihat dulu gitu. Bagaimana, ada tes ininya juga, ada tes akademinya juga, satu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan fisiknya. Rata-rata yang mau masuk tentara ataupun polisi adalah dia mempersiapkan itu bahkan sejak masuk kuliah, sejak masuk SMA. Misalnya nih, mau masuk tentara, akan lebih mudah kalau dia misalnya mengupayakan sekolah di sekolah Taruna Nusantara, itu di Magelang, itu misalnya gitu. Apakah semuanya jadi tentara? Tidak juga. Saya punya teman sekolah di TN, jadinya sarjana psikologi seperti itu. Tapi itu hanya salah satu contoh. Tidak mudah, sangat tidak mudah, dan bisa dikatakan hanya sayang waktunya, karena kalaupun misalnya dia mau tahun 2020 dia mau masuk tentara nih, tiba-tiba dapat hidayah tadi, kalaupun dia mau, dia harus mempersiapkan setidaknya 1 tahun atau 2 tahun untuk kemudian dia mempersiapkan fisiknya, bagaimana kemampuan berlarinya, termasuk misalnya gini, ini mohon maaf ya, tentara ataupun polisi itu tidak boleh panuan. Nah ini perlu dilihat lagi, kira-kira tetangga kita gitu yang mau masuk tentara, kalau dia panuan itu memang penyakit ringan, tetapi dia menular, dan hal itu memang tidak diperkenankan di kepolisian atau tentara. Nah hal-hal seperti ini nih, ini perlu untuk kita kita ketahui lebih dalam tentang
skill yang dibutuhkan oleh suatu jurusan maupun karir yang mau kita tekuni, seperti itu. Nah, ini ngomongin soal bakat nih ya. Oke, bakat itu adalah kemampuan khusus yang bersifat menonjol dan dapat diasah dengan latihan tertentu, gitu. Misal nih, anak-anak kampung, anak-anak yang kemudian tinggal, termasuk misalnya Zohri ya, Zohri di Lombok ya? Nah, di Lombok, ini saya yakin dia lari itu tidak hanya dalam waktu sekali, 2 kali tiba-tiba juara, tapi kenapa dia kemarin sempat jadi juara adalah sebuah proses yang sangat panjang tersendiri gitu. Walaupun generasi milenial ini adalah juara-juara lari gitu, lari dari kenyataan seperti itu. Oke, lanjut ya. Termasuk juga misalnya begini, ada anak-anak ditanya lagi, saya pengen jadi arsitek gitu, atau saya pengen jadi desain. Saya pengen jadi desain grafis. Ternyata kemampuan menggambarnya begitu sulit gitu. Nah ini tidak mudah. Oke, saya tadi barusan dapat informasi dari Mas Dimas untuk 5 menit lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, kenapa sih kita sering kali kesulitan untuk menemukan apa yang jadi keunggulan diri? Karena kita kurang eksplorasi. Eksplorasi ini harusnya dilakukan sejak dini. Sejak dini itu misalnya SD, kemudian SMP. Ketika banyak orang yang bingung, saya karirnya mau kemana gitu. Bisa dicek, dulu dia banyak ikut aktivitas atau tidak, banyak kegiatan atau tidak, ketemu menghasilkan karya atau tidak. Nah, anak-anak zaman sekarang kan seringkali banyak kan bersama gadget. Nah, itu bersama gadget. Tergantung gadgetnya produktif atau tidak, seperti itu. Termasuk juga begini, persepsi negatif terkait diri, saya ini nggak bisa apa-apa. Nah, ini pernah kejadian. Saya sedih banget ketika saya menanyakan misalnya, apa kelebihan dan kekurangan. Dia nulis dia nulis kalau kekurangan itu bisa banyak banget, tetapi begitu nulis kelebihan, jawabannya, saya tidak punya kelebihan. Itu jujur saya yang baca itu sedih banget gitu. Sebegitunya kah gitu orang, nah ini mumpung saya ingat juga, pada satu ketika juga memang pernah ada izin ya Mas Dimas, 5 menitnya plus 5 menit. Jadi pernah pada satu ketika ada seorang ibu-ibu konsul ke saya, anak saya begini gitu. Anak saya begini. Intinya si ibu ini kemudian merasa down terhadap dirinya sendiri. Terus saya tanya gitu, Bu, saya tahu profesinya adalah seorang penjahit. Artinya saya kalau disuruh jahit ya standar lah gitu. Bahkan dikatakan masih jauh lah, bisa jahit tapi jahit yang standar gitu. Saya tahu dia profesinya menjahit, oke. Satu, ibunya bisa jahit. Yang jahitnya itu bisa menghasilkan profit. Suatu keunggulan nggak? Jelas. Dibanding saya, yang nggak bisa jahit yang menghasilkan profit itu satu. Yang kedua, saya tanya, Bu, bisa masak nggak? Gitu. Bisa. Dan dia seperti tersadar, oke. Ketika saya lanjutkan lagi, ada banyak kelebihan-kelebihan yang kemudian dia ungkapkan. Di situ dia mikir, kenapa saya fokus ya pada kekurangan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, sementara kelebihannya sebenarnya kalau diekspor itu bisa banyak. Dan ini sebenarnya kita teringat Ibrahim ayat 7 ya. Jadi begini, salah satu yang membuat saya paling suka, saya sama suami itu paling suka tema ini gitu, karena saya teringat ayat ini, bahwa di dalam penciptaan manusia itu Allah itu ngasih tanda-tanda. Di dalam diri manusia itu ada tanda-tanda. Artinya Allah itu menciptakan kita itu nggak sekedar cuma menu-menuhin bumi gitu, tetapi ada manfaat loh yang bisa kita kasih dan temukan itu yang perlu kita catat. Lanjut. Nah, temukan pada 4E. Jadi keunggulan diri itu, kalau tadi ya, saya bakatnya apa? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tolong ingat tadi 4 hal yang mempengaruhi dan 4 hal ini. Apa? 4 itu easy, enjoy, excellent, earn.
isi itu apa? Misal begini, saya punya mertua, jadi mertua kalau sama saya itu versus lah ya, versus itu dalam arti begini, saya kalau disuruh masak itu membutuhkan effort yang luar biasa bagi saya. Tetapi mertua itu 4 hal ini saya lihat banget itu di mertua. Masak itu gampang, sangat menikmatinya banget. Jadi misalnya saya telepon jam 10:30 malam, lagi ngapain Ti? Gitu, saya manggilnya Uti. Lagi buat ini gitu. Sementara kami sudah mau beranjak tidur, sementara beliau masih begadangan gitu untuk membuat sesuatu kue. Dan hasil karyanya itu diminati banyak orang. Hasilnya apa? Ada sesuatu yang beliau bisa hasilkan earn ini bisa bisa uang, bisa juga pujian. Nah, kira-kira teman-teman temukan itu. Saya gampang dalam melakukan apa ya gitu. Apakah, nah ini nih kita ambil contoh lagi ya, mumpung ada orangnya, yaitu Mas Dimas nih. Kalau disuruh ngomong, itu Mas Dimas yang susah itu disuruh diemnya mungkin ya. Kalau suruh ngomong, mungkin kayaknya nggak usah disuruh gitu. Kemampuan public speaking-nya menawan. Enjoy nggak beliau? Enjoy banget. Ayo disuruh ngomong dari jam 6 pagi sampai kemudian nanti jam 6 malam gitu. Beliau enjoy aja, nggak merasa habis tenaga atau bahkan merasa bertenaga. Semakin banyak berbicara, semakin bertenaga. Excellent nggak? Insya Allah teman-teman bisa menilai sendiri. Sudah terbukti menjadi MC dalam suatu forum ribuan orang. Nah, dan kira-kira dari kemampuannya Mas Dimas ini, pernah nggak dapat pujian? Jelas pernah. Saya pertama kali ketemu Mas Dimas ini excited gitu. Ada ya orang gini gitu, asik banget ngomongnya. Itu satu. Yang kedua, itu pujian ya, walaupun nggak saya bilang sih di depan orangnya, tapi saya bilang dalam forum Zoom-nya. Atau yang kedua, dari kemampuan berbicaranya Mas Dimas ini, beliau dapat pemasukan nggak? Jelas dapat pemasukan ketika beliau diminta untuk ngisi-ngisi suatu acara gitu. Oke, ini ya. Nanti silahkan teman-teman temukan. Nah, ini saya nggak sempat cerita untuk lebih jauh. Ini tadi salah satu orang milenial nakal ya, kalau kata Pak Dahlan Iskan, namanya Al-Ghazi. Ini sayangnya saya tidak sempat cerita, ini luar biasa karena dia tidak sekedar easy, enjoy, excellent, dan earn, tetapi dia pengen melakukan sesuatu buat orang lain. Nah, ini luar biasanya. Nah, makanya salah satu harapannya adalah eksplorasi itu sejak dini, seperti itu. Dicobain berbagai macam ya, namanya masa misalnya masa Bapak Ibu yang punya anak SD, ya cobain aja berbagai macam. Tapi memang jangan pindahnya jangan terlalu sebentar ya, misal baru 2 kali ikut misalnya panahan, udahan gitu. Nah, kalau hanya 2 kali misalnya anak tidak belajar satu proses lebih lanjut gitu. Kita tanya dulu kenapa dia berhentinya gitu. Padahal ya, panahan kan memang punya banyak banget manfaat dan selain itu olahraga yang disunahkan. Jadi itu baru satu panahan. Kita coba lagi aktivitas lain, robotik misalnya atau seperti apa. Kita cek bagaimana kemampuan bicaranya. Bisa jadi dia tidak terlalu menonjol, tapi bisa jadi dia punya kemampuan leadership nih ketika main sama teman-temannya. Nah ini kita perlu selaku orang tua itu perlu banyak mengamati anak lah. Itu satu. Lanjut ya. Nah ini yang keempat. Apa yang mempengaruhi seseorang dalam memilih karir? Ini prinsip-prinsip hidup. Ini yang di atas itu uang, yang di bawah itu memberi. Misalnya begini, saya ngambil suatu jurusan tertentu, pengen bermanfaat, atau pengen yang penghasilannya besar. Nah ini hal yang berbeda misalnya. Kalau orang tersebut punya prinsip seperti itu. Ini paling mudah lah. Ini saya juga temukan ketika ada anak-anak, saya pengen jadi apa gitu. Zaman sekarang kira-kira salah satu cita-cita favorit itu apa? YouTuber ya. Kalau kita berbicara mau pengen punya banyak uang, jadi YouTuber. Itu satu. Jadi YouTuber misalnya buat konten-konten yang bikin viral, tapi mungkin juga ngeselin, kan yang penting viral misalnya gitu, aneh dan lain sebagainya, yang penting viral misalnya. Dapat banyak uang nggak? Dapat. Tapi dia bisa ngasih manfaat nggak? Itu satu. Atau tadi,
misalnya profesi dokter ya tadi, kalau cuma berbicara uang, jumlah penghasilan YouTuber, ya anggaplah misalnya Mbak Im Wong ya, ini misal ya, karena yang cukup tenar. Mbak Im Wong dengan seorang dokter spesialis paling terkenal di Indonesia, itu kayaknya sampai berapa tahun pun nggak akan bisa nyaingin, gitu. Tapi puas nggak? Mereka berdua sama-sama puas di bidang masing-masing, seperti itu. Karena mereka punya nilai masing-masing. Nah, nilai-nilai ini termasuk misalnya tadi ya disampaikan, kamu nggak boleh kuliah di kota X gitu, nanti jauh dari orang tua. Nah ini kan mempengaruhi karir, mempengaruhi pemilihan jurusan juga, seperti itu. Nah, teman-teman ini adalah salah satu sebuah proses perenungan saya, gitu. Mohon bisa mohon bisa di-bold dan dijadikan ingatan bahwa ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian kenal dengan diri masing-masing, yang tadi terpengaruhi kepribadian saya apa, nilai-nilai yang saya pegang apa yang saya ketahui, skill saya apa, minat saya apa, itu semua adalah temukan kekuatan diri gitu. Jadi setelah kita merenung, saya bisanya apa ya? Kalau misalnya bingung nih, silahkan cari teman yang kemudian dia bisa jujur. Kamu ini bagusnya di sini gitu. Misalnya itu salah satu masukan juga ya. Kemudian harapannya apa? Ketika seseorang sudah mengenal dirinya, kalau ayatnya kan bukan ayat ya, tapi perkataan ulama, man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kalau seseorang sudah mengenal kebaikan yang ada dalam dirinya, niscaya Ibrahim ayat 7, dia jadi lebih mudah untuk bersyukur. Itu satu. Temukan kekuatan diri. Kalau kita sudah tahu kekuatan diri kita seperti apa, itu membantu kita untuk menemukan bidang ilmu atau karir yang tepat. Dan kalau kita sudah berada di bidang atau karir yang tepat, hasilnya adalah ada prestasi, ada karya yang bisa kita torehkan. Kayak misal di sini, insya Allah nanti ada beberapa trainer lain yang mengisi, salah satunya Pak Aris ya. Pak Aris itu saya terkagum gitu karena beliau rajin sekali menulis dan tulisannya sudah dimuat di beberapa media seperti itu. Nah, ada karya, ada pemikiran. Kalau sekedar nulis gitu, banyak orang nulis bisa di Twitter misalnya, tetapi itu belum bisa dikatakan karya tersendiri gitu. Apalagi kalau tulisannya hanya sekedar galau, dan lain sebagainya, itu seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, kalau seseorang itu sudah bisa menghasilkan prestasi, ada karya, nggak mesti karya, ada juga, nah ini nih misalnya saya ambil contoh tetangga saya, mohon izin saya jadikan contoh ya, Pak Prapto, Bu Tum, itu ada manfaat yang bisa diberikan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada ibu-ibu pengajian ini Masya Allah, seperti itu. Dan kalau orang sudah merasa berupaya, ada karya yang terus dia berikan, itulah yang kemudian membuat hidupnya menjadi bermakna dan bermanfaat. Dia tidak sibuk untuk memikirkan, saya ngelihat, aduh kok dia ini udah menghasilkan A, B, C ya, hanya sibuk jadi penonton, tapi dia tidak sibuk untuk menghasilkan karya dari dirinya. Oke, nah ini pengembangan bidang karirnya, buka informasi seluas-luasnya, dan zaman sekarang sangat memungkinkan. Yang kedua, ini khusus untuk anak yang saat ini masih SMP ya, jangan termakan hoax. Oh kalau IPA itu lebih keren daripada IPS, oh SMK itu nggak keren. Nah ini perlu perlu dipelajari lebih jauh, karena begini, ini karena bahasan saya buat umum ya, kalau bahasanya lebih mendalam lagi khusus tentang jurusan, jujur saya kagum pada teman-teman SMK dan dia sudah bisa menghasilkan karya. Gitu. Ini saya tidak nulis SMK ya, gitu. Dan banyak bahkan misalnya gini, kalau misalnya ada orang misalnya bangga, oh ya saya S2 nih. Tapi S2 apakah selalu lebih tinggi daripada seorang D3? No. Gitu. Teman-teman, ada profesi-profesi tertentu D3 dan itu benar-benar justru dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya misalnya terapis bicara dan terapi-terapi lain yang ada mungkin di rumah sakit. Tuh. Dan yang ketiga adalah ada banyak jalan menuju sukses mulia.
Jadi jangan mematok bahwa, oh iya saya hanya sukses kalau saya masuk kedokteran nih, masuknya ini dan lain sebagainya. Itu saya rasa perlu kembali lagi ke yang pertama, buka informasi seluas-luasnya. Dan ini memang poin penting nih buat Bapak Ibu sekalian, remaja itu perlu didampingi dalam memilih jurusan. Dan orang tua pun memang tidak hidup di zaman anak kita remaja. Jadi perlu memang orang tua mendengar, tapi juga sekaligus mengarahkan seperti itu. Dan anak pun perlu belajar untuk kemudian memiliki informasi seluas-luasnya. Oke, ini saya abaikan saja ya. Nah, ini yang terakhir, ini pesan saya pribadi, kenali potensi diri agar hidup lebih berarti untuk bekal kembali, bahwa berbagai kekuatan dalam diri kita sesungguhnya semata-mata Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk, ahsanu amala. Allah cuma pengen lihat siapa yang melakukan terbaik dalam hidupnya. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bagus sekali, luar biasa apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ayu. Tentu saja apa yang sudah disampaikan tadi sangat-sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ikut dalam training online pada malam hari ini. Ibu Ayu, ini ada beberapa pertanyaan sebelum saya sampaikan di sini. Nanti saya akan bacakan dulu 4 komentar dan pertanyaan. Nanti Ibu Ayu bisa menjawab ini dulu. Nanti setelah semua chat yang ini sudah saya baca, nanti kita akan beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Ini yang pertama ada dari Bapak Ahmad Joko, Bu Ayu. Bapak siapa? Ahmad Joko. Oh iya. Nah, kalau cara tahu bakat anak yang memang sejak kecil ada kelemahan berpikir, berbicara, itu seperti apa penanganannya secara psikolog? Karena kalau sekolah TK saja masih ketertinggalan jauh. Mohon solusinya. Itu yang pertama, Ibu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nanik Indrawati, apa yang harus dilakukan jika kita sebagai orang tua sudah percaya dan yakin bahwa anak itu sebagai dirinya sendiri, tetapi kadang anak merasa belum tahu nanti mau kemana setelah SMA. Sekarang posisinya nih anaknya baru lulus SD, Ibu. Ini masih jauh perjalanan, tapi ya ini penting ditanyakan oleh Ibu Nanik Indrawati. Kemudian yang ketiga, Ibu, saya khawatir takut lupa itu. Oh, lupa ya, sudah. Iya. Baik. Boleh satu-satu dulu ya. Insya Allah nggak terlalu panjang. Iya, silakan Ibu. Sebelumnya kita kira-kira mau sampai jam berapa, Bu Irma? Paling lama pukul 10. Ini yang sudah saya lihat, ini ada 8 chat sudah nih Bu. Ini baru 2 nih. Siap. Ini kita singkat padat. Singkat padat saja ya. Oke. Untuk Bapak Joko terkait tadi bakat memiliki kemampuan berpikir. Nah, ini yang pertama adalah tadi ya, saya teringat bahwa Allah tidaklah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Artinya dalam diri anak ini pasti ada kebaikan. Paling minimal kebaikan adalah pahala sabar untuk orang tuanya. Tentu tidak mudah. Misalnya dibayangkan ya ada usia sama gitu, yang satu udah lari, yang satu misalnya belum lari, kan orang tua pasti sedih. Nah, ini mumpung saya ingat nih, seandainya ada demikian, termasuk nih buat semua yang mendengar, meskipun tidak punya anak yang demikian, paling minimal adalah jangan sampai lisan kita itu menyakiti hati orang tersebut. Ih, anaknya hitam ya, misalnya. Ih, kok belum jalan sih, misalnya. Dan hal itu banyak. Orang tua sudah tahu kok anaknya misalnya belum bisa jalan. Ini misal ya, gak perlu dikasih tahu. Tetapi ketika kita mengatakan, ih, anaknya kok gitu sih, aduh ya Allah, saya membayangkan itu pasti perih sekali. Jadi, sebaik-baik lisan, semoga doakan saja. Ya, semoga Ananda sehat atau seperti apa. Atau bahkan misalnya kita masih ingat nih anak tetangga misalnya, doakan dalam diam itu insya Allah lebih baik. Nah, buat orang tuanya,
buat orang tuanya yang pertama kami sarankan adalah melakukan pemeriksaan khusus. Nah, ini pemeriksaan khusus tidak memungkinkan dia misalnya untuk disatukan dalam satu kelas. Misal gini, untuk tes masuk sekolah ya, ini kami kadang-kadang kan terima juga tes masuk sekolah. Dari tes masuk sekolah itu ya umumnya gitu, kalau memang anaknya unik sekali, kami sarankan dia untuk kemudian pemeriksaan lebih lanjut, sifatnya individual, untuk kemudian kita tahu nih, taraf mental anak ini seperti apa. Ini misal ya, waktu itu saya pernah punya klien usianya sekitar kelas 4 SD, tapi kemampuan mentalnya ini seperti anak umur 4 tahun. Nah, kira-kira gimana? Berat nggak anak kelas 4 SD, tapi kemampuannya adalah setara anak usia 4 tahun, dan diminta untuk berperilaku diharapkan seperti halnya anak kelas 4. Itu berat banget. Jadi dengan pemeriksaan psikologis ini diharapkan orang tua jadi lebih tahu, oh kemampuannya seperti apa. Kalau sudah tahu, nah nanti lebih mudah nih dikembangkannya seperti apa. Ini kalau soal berhubungan dengan ABK, itu suami saya yang lebih paham. Jadi nanti biasanya kalau udah unik sekali saya opernya ke suami. Nah itu ya, itu untuk Bapak semoga bisa menjawab. Jadi dengan kita tahu, oh taraf anak sekian, itu kita nggak usah sedih gitu, tapi kita bisa memacu dan mengembangkannya seperti apa. Misalnya, oh perlu dikasih terapi A, terapi B, dan lain sebagainya, untuk kemudian bisa bisa beradaptasi dengan lebih baik seperti itu. Itu semoga bisa menjawab Pak Ahmad Joko. Yang kedua, Bu Nani, kalau sudah percaya, untuk Bu Nani, saya tuh teringat diri saya pribadi ya gitu. Saya tuh terkagum ketika mertua saya tuh suka bilang begini, kalau Lebaran, beliau bilang yang tua banyak salahnya, beliau suka bilang seperti itu. Padahal, bukankah sebenarnya yang muda lebih besar egonya? Lebih tidak mudah untuk bisa meminta maaf, lebih sedikit pengalamannya. Jadi kalau misalnya begini, dibandingkan misalnya, kalau dari segi keilmuan mungkin saya lebih pas di materi ini, tetapi dari segi kebijaksanaan, dari segi pengalaman, itu Bu Irma salah satunya. Sebenarnya Bu Irma itu banyak hal yang bisa dibagi, cuman saya yang jadi tumbalnya. Seperti itu. Jadi anak ini kemampuan SD meskipun dia tahu gitu, tinggal kita pancing saja, untuk kemudian anak bisa komit. Misal ya, dari SD dia sudah tahu, saya mau jadi dokter, misal. Paling minimal adalah orang tua jelas menyiapkan dana, karena untuk menjadi dokter itu dana yang dibutuhkan ya mungkin setara ya kurang lebih 400 juta lah, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, dengan kita tahu anak maunya apa, orang tua perlu menyiapkan tersendiri. Yang kedua adalah anak ditantang dan senantiasa diingatkan, kamu mau jadi dokter kan? Gitu. Sudah melakukan apa nih untuk mencapai apa yang jadi dicita-citakan? Kalau dia malas belajar, bagaimana kemampuan tadi ya? Kemampuan menghafalnya seperti apa? Jadi justru sebelum itu kita akan lihat nih, orang tua perlu mengobservasi anak, sudahkah dia berjalan seperti apa yang jadi cita-citanya, gitu. Alhamdulillah kalau misalnya anaknya komit, tapi tadi soal kebijaksanaan orang tua perlu mengarahkan ya. Kemudian lanjut Bu Irma, pertanyaan selanjutnya. Lanjut, saya bacakan dua-dua ya Bu. Ya. Ini selanjutnya dari Ibu Trida Muhtar. Oh, Ustazah Trida ini. Ya, Ustazah Trida Muhtar. Bagaimana menghadapi anak yang memilih jurusan untuk masuk sekolah sudah berdasarkan hasil psikolog, penggalian potensial. Kemudian dalam pemilihan jurusan, orang tua tidak memaksakan, artinya diserahkan kepada sang anak, tapi di tengah perjalanan si anak merasa terbebani, tidak mau menyelesaikan kuliahnya. Nah, itu yang pertama. Yang diulang kedua, Bu. Satu aja. Jadi aja, ya. Anak sudah memilih ya tadi ya, sudah memilih berdasarkan psikolog ya. Tes psikologi. Kemudian orang tua juga tidak memaksakan, menyerahkan kepada sang anak.
tapi ternyata di dalam perjalanannya anak terbebani dan tidak mau menyelesaikan kuliahnya, Ibu. Oke, yang perlu jadi catatan adalah begini. Formula ketika psikolog merumuskan, tadi poinnya di 4 tadi ya, di value, kemudian di skill, lebih banyak di ini sih, lebih banyak di skill sebagian, misalnya tadi kemampuan IQ-nya, kita coba meraba bagaimana bakatnya, kepribadiannya. Tapi begini, hal itu bisa jadi error ketika ternyata anak salah menjawab dalam arti gini, dia tidak sepenuhnya mengenal dirinya. Saya merasa, saya suka ngomong gitu, padahal ternyata teman-temannya merasa dia nggak nyaman, dia kemampuan berbicaranya tidak begitu baik dan lain sebagainya. Tapi gini, jadi hasil bisa error ketika anak salah mempersepsi dirinya. Yang kedua adalah bisa jadi komitmen. Nah, ini nih ciri khas anak generasi milenial. Komitmen itu yang kemudian perlu untuk perlu untuk ditumbuhkan seperti itu. Makanya tadi gali informasi seluas-luasnya itu jadi ciri jadi masukan tersendiri sih seperti itu. Dia sudah tahu belum jurusannya ke depan, efeknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Pada dasarnya begini, mungkin nggak apa yang disampaikan psikolog salah? Sangat memungkinkan bisa salah. Karena itu tadi bentuknya 4 poin tadi itu saling terkait. Nah, kalau di kami upayakan untuk kemudian ada yang namanya konseling, ada semacam proses cross check. Hal ini memang bisa jadi error ketika psikotes dilakukan dalam jumlah banyak dan kemudian tidak ada proses cross check seperti itu. Jadi kemarin misalnya salah satu sekolah yang kemudian bekerja sama-sama kami, saya sampaikan juga, jadi sebelum dia ditetapkan mau masuk IPA atau IPS, ada proses ini dulu nih, proses ibaratnya ngobrol dulu nih, ketemu gitu, memastikan gitu. Karena tadi jangan-jangan misalnya anak pengen jadi dokter, karena dia banyak dibilangin, ayo yuk jadi dokter aja, tapi tanpa anak tahu konsekuensinya gini loh, belajar harus lebih keras dan lain sebagainya. Jadi kenapa anak jadi tidak komit? Karena dia merasa itu bukan dirinya, termasuk merasa bahwa ya ini kan pilihan psikolognya, misalnya begitu. Dan tadi psikolog, ya lanjut. Saya lanjutkan. Ini Putrida ada meneruskan pertanyaannya. Nah, jika kondisi seperti itu terjadi, salahkah jika orang tua itu meminta tanggung jawab dari sang anak? Karena itu udah keputusannya sendiri ketika memilih jurusan tersebut. Dan kalau mau ambil jurusan lain, selesaikan dulu yang udah dijalani itu sampai selesai. Nah, itu gimana, Bu Ayu? Oke, itu menarik dan tidak mengapa hal itu perlu disampaikan. Jadi tinggal nanti dikuatkan adalah komunikasi antara orang tua dan anak itu sendiri. Jadi gini, masalah itu kan pasti ada ya, gitu. Kita yang suka dengan jurusan tertentu aja pasti ada masalahnya. Apalagi dia kemudian tiba-tiba nggak komit seperti itu. Jadi saya rasa tadi tindakan yang diambil oleh Ustazah Rida maupun nanti suami, rembuk, komunikasi, tabayun ya, istilahnya tabayun dengan anak, itu harapannya bisa jadi solusi, gitu, bisa jadi solusi. Jadi tidak mengapa sebenarnya, gitu. Karena memang usia SMA ya, kalau nggak salah usia SMA memang sudah harusnya dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dipilih, seperti itu. Itu Bu Irma. Ya, baik. Saya lanjutkan ya, karena banyak yang masuk lewat chat ini, saya teruskan dulu. Lanjut Bu Ayu, ada pertanyaan dari Pak Munadi Arif, bagaimana menghadapi anak yang suka ngambek? Langsung dijawab. Langsung dijawab. Oke, Pak Yoga mau menjawab? Jadi sebenarnya begini, umumnya satu dicek usianya berapa. Jangankan anak ya, dicek istrinya Pak Munadi, Ustadz Munadi nih. Jadi ngambek itu suatu bentuk ekspresi dia kecewa atas satu hal. Artinya ada sesuatu yang pengen diungkapkan, tidak jadi diungkapkan, kecewa, ya udah ngambek. Gimana caranya? Silahkan tabayun ke anak. Kalau nggak salah nih anaknya Pak Munadi udah lumayan gede nih, udah bisa ditanyain. Jadi
adik atau manggilnya kakak ya, kakak kenapa gitu, oh ngambek ya, ada yang nggak disuka ya gitu, kenapa gitu. Jadi kita tanya dulu, bukan bukan direktif ya, udah jangan ngambek misalnya seperti itu. Kita tanya dulu, kenapa dia ngambek, apakah bisa jadi gini, perhatiannya kurang gitu. Kadang begini, ini contohnya sebenarnya anaknya lagi di depan saya gitu. Kadang anak itu suka bilang gini, minta peluk gitu, ah nggak ada yang sayang aku ya. Padahal dari tadi udah dipeluk gitu. Tetapi dia sedang ingin meminta lebih, seperti itu. Jadi yang pertama kita tanya dulu, yang kedua sebenarnya memang kita, apalagi kalau misalnya kita tahu ya alasannya ngambek. Oh adik kecewa ya, kakak kecewa. Itu efeknya luar biasa loh ke anak, ketika anak dikasih tahu nih, apa yang dia rasakan, saya kecewa loh. Kalau anak ini sering tidak dikasih tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, oh ngambeknya karena apa? Oh adik itu kecewa ya, tadi pengen minta permen, nggak dibelikan, ini misal ya. Iya, gitu. Meskipun tadi permennya nggak dikasih, tapi orang tua bisa menangkap dengan persis apa yang dirasakan, itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Karena kalau hal itu terjadi, ini kita lompat ya di masa depan gitu, anak-anak yang tidak diterima apa yang jadi perasaannya, anak itu jadi tumpul. Anak jadi tumpul perasaannya. Dia jadi orang yang bisa jadi apatis, salah memberikan respon ketika di berbagai lingkungan, seperti itu. Jadi itu Masya Allah, hikmah dari ngambek itu luar biasa. Terus semoga bisa menjawab Ustaz Munadi. Salam buat warga di Pasir. Iya. Oke, lanjut Bu Irma. Oke, saya lanjutkan Bu Ayu. Ini ada pertanyaan dari Pak Hilmi Robani. Assalamualaikum Ustazah, mau nanya usia yang bagus atau tepat untuk memasukkan anak ke pondok pesantren? Nah, usia yang tepat untuk memasukkan anak ke pondok pesantren. Nah, ini menarik nih, ini tema-tema agak-agak cukup sensitif nih di kami. Kalau dari saya pribadi gitu, kalau dari saya pribadi, mohon nanti dikoreksi, bisa jadi apa yang saya sampaikan itu kurang tepat. Tetapi ketika seorang anak mau masuk pondok, minimal dia sudah dalam keadaan siap. Kalau usia SMP kadang-kadang masih belum kita sarankan, kenapa? Di usia SMP ini banyak banget perubahan besar yang terjadi. Buat akhwat, bisa jadi dia baru balik di usia SMP. Nah ini kalau balik haid, kemudian juga bagi laki-laki. Nah di masa-masa kritis ini sebenarnya perlu banget pendampingan orang tua. Jadi kami itu minimal SMP masih bersama orang tua, karena itu masa-masa luar biasa SMP. Dan masa-masa SMA itu adalah masa-masa di mana harapannya anak sudah lebih ajak gitu, baliknya sudah lewat jauh, harapannya sudah lebih bertanggung jawab, dan harapannya memang pondok itu adalah pilihannya, seperti itu. Itu Bu Irma, semoga bisa menjawab. Ya, itu jawaban dari Bu Ayu. Saya lanjutkan dari Bu Azam. Anak yang suka dengan kesendirian, senang bercerita sendiri, suka gambar, dan mewarnai, kira-kira apa bakatnya, Bu? Nah, perlu ditanya, itu usianya berapa tahun? Berapa nih? Abu Azam ada ini? Abu Azam? Ya, nanti Pak Abu Azam, Pak Abu Azam nanti silahkan ditambahkan usianya berapa. Atau langsung ya? Silakan Abu Azam, usianya berapa? Mohon usianya berapa? Oh, usianya 8 tahun. Usianya 8 tahun. Oke, sebentar. Saya cari bantuan dulu. Pak Yoga, bagaimana Pak Yoga? Usia 8 tahun, masih senang menggambar, senang menyendiri, bagaimana? Bagaimana Pak Yoga? Ini kita aks di audien ini. Gimana Pak Yoga? Menyendiri, masih wajar nggak? 8 tahun menggambar? Kalau menggambar sih wajar, kalau masalah menyendiri bisa jadi. Oke, jadi tadi ya, kalau soal menyendiri itu nggak masalah sih gitu buat asal kata tadi Pak Yoga menambahkan asal jangan di kuburan gitu. Tapi gini, banyak sebenarnya ditemukan tadi ya, kembali lagi bisa jadi menyendirinya itu salah satu ciri dari introvertnya, walaupun tadi memang harus hati-hati, itu satu, anak kira-kira memang ada arah ke introvert atau tidak. Yang kedua, ini yang
saya khawatirkan, menyendirinya tiba-tiba atau tidak. Kalau menyendirinya tiba-tiba, kita perlu curiga, apakah dia pernah mengalami kekerasan tertentu, trauma tertentu, pengalaman tidak menyenangkan tertentu yang membuat dia kemudian menjadi sendiri. Kalau soal menggambarnya, apa tadi Bu? Soal menggambarnya tadi apa tuh? Kira-kira apa bakatnya? Oke, soal bakat. Jangankan usia 8 tahun. Nah, ini termasuk izin menjawab Pak Rahmadi dan Bu Rohmalia ya. Apakah bisa dilakukan tes bakat untuk anak usia 5 tahun? Untuk kacamata psikologi, itu belum bisa. Kenapa? Karena dari rentang tadi ya, di bawah usia 5 tahun, sampai SMP, bahkan SD, SMP, itu adalah masa-masa di mana eksplorasi diri. Eksplorasi diri. Dia sukanya apa, dikasih kegiatan, dan lain sebagainya. Jadi, terlalu dini, kalau kita, bakatnya gambar ya, oke, dicoba yang lain. Misalnya, anaknya gambarnya di mana? Gambarnya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Apakah misalnya dia menggambar di tengah hutan? Kalau dia misalnya suka menggambar di tengah hutan, jangan-jangan selain kemampuan menggambar, dia juga senang yang namanya kecerdasan naturalis, senang berhubungan dengan alam. Nah, itu perlu dicek. Jadi buat saran pribadi termasuk tadi menjawab sekalian Pak Rohmadi dan Bu Rohmalia, SD, kemudian SMP, silahkan eksplorasi diri. Bahkan begini, bisa nggak hal ini terjadi pada mahasiswa atau bahkan pada karyawan? Sangat mungkin. Ketika memang sepanjang hidupnya dia flat, gitu, tidak ikut banyak kegiatan dan lain sebagainya tadi ya, seperti saya sampaikan. Jadi ketika tadi tidak banyak variasi dalam hidupnya, dia tidak tahu saya ini kelebihannya di mana, gitu. Orang lain pun bingung juga untuk bisa memberi feedback balik buat dirinya. Begitu Bu Irma. Ya. Lanjut. Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Irfan. Kalau anak tidak memiliki kemampuan bicara dan menulis yang baik, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu menjadi masalah besar untuk skill? Pak Irfan, selalu kalau sudah berbicara anak, ini usia, ya. Usianya jadi bagi siapapun yang bertanya, usia ini menjadi penting. Usia harus dicantumkan, ya. Betul, harus dicantumkan. Karena membandingkan kemampuan bicara anak usia 2 tahun misalnya dengan 10 tahun kan jelas sesuai perkembangan ya Bu ya. Betul. Jadi nanti silahkan. Bu Ayu suaranya jadi kecil. Betul kan? Suaranya sudah cukup besar? Oke. Saya lanjutkan dulu ya, Bu ya. Bu Irma, tolong diulang pertanyaannya Pak Irfan tadi. Ini tadi disampaikan 17 tahun. Pertanyaannya apa tadi? Kalau anak tidak memiliki kemampuan berbicara dan menulis yang baik, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu menjadi masalah besar untuk skill kemampuan dirinya? Oke, Pak Irfan boleh dilanjutkan seberapa kemampuan berbicaranya. Jadi begini, ketika dia berbicara misalnya kalimat, saya pergi ke pasar, ini kan kalimat sederhana ya, bisa nggak? Ini tolong Pak Irfan ini, karena tadi saya pergi ke pasar itu kan kalimat biasa, betul ya? Kira-kira anak usia 17 tahun bisa nggak untuk berbicara ini? Nih nanti silakan Pak Irfan tambahkan. Dilanjut saja Bu Irma, nanti semoga Pak Irfan. Oh bisa ya? Oke, sebentar, ini menarik. Izin Pak Irfan boleh via suara saja, biar lebih jelas. Bisa Pak Irfan, silahkan di-unmute untuk disampaikan. Nggak tahu, saya agak tertarik ada. gitu. Pak Irfan ada? Ini masih banyak pertanyaannya Bu Ayu, ngantri. Iya. Waktu kita tinggal. Betul. Nanti kalau Pak Irfan sudah ready, silahkan bersuara saja, lanjut saja dulu Bu Irma. Nah, kita lanjutkan dulu ya, nanti kita bisa mungkin kontak Bu Ayu langsung. Ini dari Ibu Yulianti, topiknya sangat menarik. Terlebih sebelumnya sudah ada aplikasi viral di Facebook terkait bakat dan minat. Pertanyaannya yang pertama, 2 anak saya mengikuti pinjil tes pada usia kelas 2 SD dan usia 5 tahun.
Apakah hasil tes ini akan tetap relevan ketika mereka memasuki usia SMA atau kuliah? Itu yang pertama, Bu. Lalu parameter apa yang bisa digunakan bahwa anak kita siap dilepas untuk sekolah di luar daerah atau diasramakan? Parameternya apa? Oke. Fingerprint ini bukan sebuah alat tes dalam kacamata psikologi. Jadi begini, ada dua pendekatan di dunia ini lah bahasa mudahnya. Ada pendekatan alam, bakat, bawaan, kurang lebih itu. Jadi nurture versus nature. Nurture itu bawaan, nature itu alam. Betul ya? Atau kebalik? Atau bahasa mudahnya gini deh. Nature itu alam, bisa Iya, itu. Oke. Bahasa mudahnya begini, yang satu bakat bawaan, yang satu lagi karena pengaruh lingkungan. Psikologi ini mengambil dari pendekatan lewat proses belajar, yaitu ada pengaruh lingkungan, gitu. Tidak berbasis bawaan, tidak berbasis nature-nya, walaupun tadi ada bakat ya, tapi begini, sehingga tadi saya bukan orang yang kompeten untuk menjawab fingerprint, karena itu di luar kapasitas saya, dan itu memang beda sudut pandang, demikian. Lanjut aja Bu Ayu. Oke, untuk yang tadi kedua, bagaimana indikator siap? Parameternya siap untuk bisa dilepas. Oke, ini kalau saya sih bermainnya di tataran perasaan ya, di tataran perasaan. Kira-kira, jadi gini, ini semoga bisa jadi contoh ya. Saya satu-satunya wanita, anak di keluarga saya, ini ada kakak saya kalau nggak salah tadi. Kalau nggak salah ada kakak saya. Dan perkataan ini saya dapat dari suami saya, yang suami saya dapat dari kakak saya. Kalau nggak salah begitu. Jadi nanti silakan, harusnya kakak saya tuh konfirmasi balik. Jadi di keluarga saya itu anak ketiga, laki-lakinya cuma 1, perempuannya 4. Tapi saya satu-satunya anak yang diperbolehkan untuk kuliah di luar daerah. Jadi saya kan tadi asalnya dari Lampung. Kenapa gitu? Karena track record saya baik. Dalam artian begini, saya jarang kelayapan, jadi habis sekolah terus pulang, nggak suka jajan, kalaupun kegiatan taunya rohis gitu, sehingga hal itu membuat sisi lain hidup saya agak-agak flat juga ya. Jadi sisi lain itu membuat, oh ya satu lagi, saya tidak pernah pacaran. Nah, jadi satu-satunya ya suami saya inilah. Jadi itu membuat bapak itu tidak pernah berpikir panjang untuk, ayo kamu, jadi gini, waktu saya keluar daerah dan itu ke Jogja, itu saya dalam keadaan sendiri. Saya dilepas sendiri, tidak bersama siapapun. Bingung nggak saya? Jelas sebenarnya saya bingung gitu. Cuman dibantu karena muka saya kadang-kadang agak flat gitu. Jadi orang tua tidak khawatir gitu, karena kayaknya anaknya tenang-tenang saja seperti itu. Jadi ini main perasaan sebenarnya. Kira-kira nih anak kita selama ini kalau dikasih komitmen, dikasih suatu apa ya, bisa jaga amanah nggak seperti itu? Bagaimana kemampuan dia mengatur keuangan seperti itu? Dan memang kalau sudah di luar daerah, doa ya, doa orang tua itu sangat powerful. Termasuk sebenarnya kita pakai pendekatan lain nih selain psikologi, ya pendekatan agama ya gitu. Kira-kira di mana nih Allah menempatkan tempat terbaik? Saya rasa orang tua dengan basirohnya yang luar biasa itu bisa menjadi jawaban buat anak. Lanjut, apa Bu Irma? Lanjut ya. Apakah minat dan bakat pada orang yang multitalenta itu bisa berubah ketika usia di atas 40 tahun? Contoh, seorang karyawan yang tiba-tiba keluar dari tempat kerjanya dan memutuskan fokus berbisnis, tapi bukan berarti dia nggak excel di kerjaannya sebelumnya. Dia berprestasi. Keputusan itu diambil karena ia bekerja sambil berbisnis. Karena ingin fokus di bisnis dia keluar, ternyata expertnya di bisnis luar biasa dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa dari kerjaan sebelumnya. Oke. Apakah minat dan bakat pada orang yang multi talenta itu bisa berubah ketika usia di atas 40 tahun? Itu kalau kira-kira ini. Kalau orangnya multi talenta sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu perlu jadi pikiran sih, harus diapain gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi orangnya tadi 4 poin tadi ya. Easy, enjoy, excellent, dan earn. Kalau emang dia nyaman,
ya nggak ada masalah, kurang lebih seperti itu. Karena tadi, tadi ngomongin soal mertua. Mertua itu muncul bakat kemampuan memasaknya pun tidak dari sejak kecil, tapi baru tiba-tiba di usia sekitar umur berapa? Sekitar umur 30-an lah seperti itu. Jadi ada orang-orang yang kemudian bakatnya baru muncul di usia 30-an, kadangan seperti itu. Nah, itu semoga bisa menjawab. Ini sebenarnya untuk multi talenta itu nggak begitu masalah. Tadi saya masih agak gelisah, semoga nanti bisa menjawab. Tadi Pak Irfan tadi ya, semoga kita bisa terkontak. Lanjut Bu Irma. Kita lanjutkan dulu Bu ya, masih ini waktu tinggal beberapa saat lagi. Saya bacakan lanjutnya. Ibu, jika kita berhadapan atau ingin memberikan stimulus atau arahan dengan anak-anak muda di usia quarter life crisis yang tentunya mereka sudah mulai membangun idealisme, itu bagaimana? Ayo, usianya berapa tadi? Itu kira-kira usia berapa? Remaja ya? Ya, remaja ya. mungkin dalam masa-masa yang ada bisa krisis ya. Kalau sudah remaja, kan fasenya lain ya. Fasenya kalau bisa kita jadi sahabatnya. Fasenya jadi sahabatnya. Mencoba masuk ke dunianya. Dan sebenarnya begini, kebaikan yang kita tanam di masa-masa dulu, sebelum masa-masa remaja, ini yang bakal jadi, bakal jadi penguat gitu. Jadi istilahnya ada istilah namanya tangki jiwa. Kalau selama usia sampai SD lah ya, sampai SD misalnya, yang dia kenang, bapak ibunya selalu hadir. Jadi gini, saya yakin banyak di antara kita punya kesibukan luar biasa, tetapi hadir di sini adalah misal tiba-tiba tadi anak datang, aku punya gambar ini loh, anak pengen meminta perhatian kita sejenak gitu. Tetapi ketika misalnya kita bilang, tahu nggak sih bapak ini lagi kerja misalnya, atau ibu ini lagi sibuk, tapi kalau pada saat kemunculan itu kita, oh iya gambar apa, dan lain sebagainya gitu, itu akan mengisi tangki jiwa anak. Ketika tangki jiwa anak full dari semasa kecil yang dia ingat adalah kebaikan dari orang tuanya, maka insya Allah ketika nanti masa remaja yang sebenarnya ada pengaruh hormon, pengaruh pergaulan yang jauh lebih besar, itu bisa sedikit mengurangi dampak-dampak negatif dari pergolakan batin masa remaja. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Semoga bisa sedikit menjawab. Saya lanjut dari Pak Ahmad Arif. Pada usia berapa anak-anak menunjukkan talenta atau bakatnya? Lalu apakah bakat dan interest tidak selaras? Bagaimana intervensinya? Oke, satu-satu ya. Yang pertama dulu, soal usia. Sebenarnya tidak ada definisi harus usia berapa gitu. Kalau ada orang tua, ini salah satu orang tua yang luar biasa, itu adalah Bu Septi Penny gitu. Anaknya itu benar-benar dicobakan berbagai macam hal, dan ibu memang kebetulan memilih jadi ibu rumah tangga. Ketika dia bisa fokus luar biasa ke anak, maka kemampuan anak ini eksplorasi yang dia lakukan itu menjadi satu hal yang luar biasa gitu. Misalnya ada salah satu anaknya pada umur 10 tahun itu mengelola bisnis 5.000 sapi. Itu luar biasa, anak 10 tahun loh, mengelola bisnis 5.000 sapi. Apa yang dia lakukan? Dia berjejaring dengan sebuah desa. Jadi dia berhubungan sama ketua RW dan lain sebagainya. Jadi, nah ini satu hal yang luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu. Apakah kemudian dia sekarang jadi peternak? Enggak juga. Tetapi pengalaman dia terdahulu itu kemudian membentuk misalnya satu membentuk leadership-nya, membentuk kemampuan jejaringnya seperti itu. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak mesti memang apa yang ditemukan anak, dia nanti jadi peternak dong nanti, ya belum tentu. Itu bahasa mudahnya. Jadi nanti tinggal dikontekstualkan dengan proses-proses yang saat ini dijalani oleh anak. Pertanyaan keduanya apa Bu Irma? Apabila bakat dan interestnya tak selaras, bagaimana intervensinya? Bagaimana intervensinya? Sebenarnya tergantung ya, dilihat dulu sejauh mana kontranya gitu. Jadi, nah ini nih kita ambil contoh tadi, nanti kan slide-nya bisa Bapak Ibu dapatkan ya nanti di grup. Tadi saya ngambil contoh misalnya Pak Aderai ya, Pak Aderai
itu dia kuliahnya di jurusan HI UI. UI loh, itu masuknya luar biasa susah. HI lagi, itu jurusannya Masya Allah gitu. Tetapi apakah selesai dia kuliah, dia jadi seorang yang bergerak di bidang apa ya, jadi diplomat. Ya. Kalau diplomat itu bukan pekerjaan ya, tapi itu jabatan ini, perjalanan karir. Nah, kalau soal tadi dia HI UI, ternyata dia memiliki passion-nya adalah olah tubuh. Nah, kalau tidak salah di Jalan Selamat Riyadi ini ada salah satu ini nih, ada salah satu usahanya Adera ini. Jadi pada dasarnya gini, kita mau ngikutin yang mana? Mau ngikutin bakatnya kah? Mau ngikutin apa minatnya kah? Dikembalikan lagi ke anak. Jadi jawabannya memang relatif seperti itu. Lanjut relatif. Bu Irma. Lanjut. Dari Biru Jingga. Oh ya tadi lupa nih Pak Arif tadi yang bertanya ternyata dari Metro Lampung, ini luar biasa. Nah itu kakak saya. Oh kakaknya Ibu Nanti Ayu. Untuk kakak kayaknya via telepon aja ya Mas ya. Iya. Baik lanjut Bu Irma. Lanjutkan dari Biru Jingga. Pernah dengar ada kepribadian ambivert Bu. Kadang introvert, kadang extrovert. Apakah benar ada? Jika ada, apakah artinya pribadi seperti ini cocok di semua karir pekerjaan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya lanjut aja lah. Yang kedua, salahkah? Jangan Bu, jangan dilanjut Bu. Jangan ya. Saya Bu. Ya oke. Iya. Apakah ada? Iya. Jadi ini kan tadi saya bilang kalau teorinya waktu kami S1 jujur itu tidak dikenal. Tetapi ini bahasa mudahnya adalah psikologi populer ya. Suatu ilmu ya yang dikenal di populer walaupun kadang tidak kami pelajari secara khusus waktu di perkuliahan. Apakah ya artinya gini, ketika ambivert dia yang lebih tahu sebenarnya kapan dia harus menjadi seorang introvert, kapan dia harus menjadi seorang extrovert. Artinya sebenarnya dia jauh lebih luas dan dia lebih bisa masuk di dalam berbagai situasi. Kurang lebih seperti itu. Bisa menjawab ya Bu ya? Oke. Pertanyaan keduanya. Salahkah jika ada calon-calon mahasiswa yang memilih jurusan tertentu karena melihat prospek pekerjaan di masa depan? Karena kadang ada yang pas masa dulu yakin dengan jurusan yang dipilih karena merasa karir ke depan bagus, tapi in fact dia tak bekerja di tempat yang sesuai jurusan atau kompetensi akademiknya. Oke. Jadi lihat prospek pekerjaan di masa depan. Betul. Nah, ini mirip kayak Aderai lah ya gitu. Mirip Aderai antara passion dengan lapangan pekerjaan. Salah nggak? Ini kalau dulu saya pernah ngisi di Bimbel Nurul Fikri, ada salah satu materi yang ngebahas ini. Kalau ditanya salah atau enggak gitu. Karena tadi saya kembalikan lagi kepada ada banyak jalan menuju sukses gitu. Ada banyak jalan menuju sukses. Kalau memang dia menitik beratkan pada lapangan pekerjaan silahkan. Nah, ini contohnya nih, saya ambil contoh misalnya, ada teman-teman yang memang pengen minat di bidang kedokteran. Apakah harus selalu jadi dokter? Tidak mesti. Lapangan pekerjaan yang cukup terbuka lebar salah satunya adalah perawat. Nah, apalagi kondisi saat ini gitu. Silahkan teman-teman dokter sudah banyak yang berguguran, kemudian perawat juga tidak sedikit gitu. Sebenarnya kebutuhan perawat ini begitu besar. Jadi kalau teman-teman mau, saya pengen kekeh di bidang kedokteran, silahkan. Nggak mesti harus jadi dokter kan, tapi di bidang-bidang yang berkaitan dengan itu, misal perawat. Atau ada lagi, silahkan nanti teman-teman prospek lainnya adalah jurusan yang namanya terapi bicara atau seperti apa. Ini silahkan teman-teman. Ada banyak peluang-peluang seperti itu. Tinggal kuncinya satu, komitmen. Kalau teman-teman sudah memilih, oh ya saya nanti ngambil di sini lapangan pekerjaannya mudah gitu. Silahkan teman-teman komitmen. Komitmen itu yang tidak mudah. Termasuk juga kalau orang yang menekuni, oh ya saya sukanya di minat nih, misalnya nih, saya sukanya berfilsafat, misalnya mengungkapkan teori-teori tertentu. Tapi tadi kita dihadapkan pada fakta jurusan filsafat tidak mudah lapangan pekerjaannya. Kurang lebih seperti itu. Dikembalikan kembali pada apa yang dipilih, tapi komitmen itu kuncinya. Lanjut ya Bu. Ya, masih ada waktu 8 menit sebelum pukul 22. Lanjut dari Sofia Al-Zahro, bagaimana ketika ada teman atau saudara yang merasa tidak mempunyai kemampuan
kelebihan ataupun bakat, namun ia mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana cara kita membantu mereka untuk menemukan apa kelebihan mereka? Oke. Yang pertama memang tadi seperti saya sampaikan, ini pernah kejadian. Kalau tadi saudaranya deket banget, silahkan ditelusuri, kamu dulu SD ngapain gitu, pernah nggak ranking? Jangan-jangan dia pernah ranking loh gitu, atau jangan-jangan misalnya dia pernah membuat suatu karya tertentu misalnya. Jadi kita coba cari rekam jejak yang pernah dia torehkan. Kalau misalnya nih parah banget nggak punya, buat rekam jejak baru. Jadi kalau misalnya nih nggak punya kelebihan, nggak juga ranking, nggak bisa apa-apa, buat, karena dia punya niat yang sangat baik ya. Tadi saya anggap bahasanya value ya. Dia punya bermanfaat. Walaupun tadi kita bisa lebih bermanfaat kalau kita tahu kelebihan yang ada dalam diri kita, dan sebenarnya pasti ada. Oke, lanjut Bu Irma. Ya, ini dari Pak Rudi Irwansah dari Medan. Untuk dunia kerja ya Bu, untuk leader di sebuah tim, apa ada metode atau cara sederhana sebagai tools untuk menganalisa masing-masing potensi dan karakter anggota tim, agar masing-masing potensi tim bisa convert atau menjadi saling melengkapi untuk menghasilkan prestasi di tim? Karena pasti potensi dan karakter beda-beda. Apa cara-cara atau media yang dapat digunakan untuk case seperti itu, khususnya untuk orang awam yang bukan background seorang psikolog? Oke. Biasanya sebenarnya kadang ini kejadiannya tinggal diberikan ke psikolog aja sih Bu. Jadi misalnya gini, ada yang namanya, ini pernah kejadian di tempat kami, misalnya di ada di sebuah puskes, kemudian ada lagi instansi-instansi yang kemudian dia pengen ngecek bagaimana kemampuan dari masing-masing instansi, dari kemampuan masing-masing karyawannya. Dengan kita tahu kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga kepribadiannya, itu membantu untuk kemudian pemetaan bagi leader seperti itu. Jadi sebenarnya silahkan nanti bisa bisa minta dilakukan psikotes. Memang jadinya memang masuknya investasi gitu. Ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan karyawan, sebenarnya itu nanti bisa membantu meningkatkan produktivitas kerja seperti itu. Dan untuk lebih mudahnya bisa nanti langsung minta teman-teman yang ada di Medan seperti itu. Kami masih mengembangkan sebuah alat untuk kemudian bisa melakukan sebuah psikotes dari jarak jauh. Untuk saat ini masih dalam proses riset seperti itu, Bu Irma. Semoga bisa sedikit menjawab. Lanjut. Bagian yang akhir mungkin, kalau nanti ada pertanyaan lagi mungkin di chat ke Ibu langsung. Ini ada pertanyaan, bagaimana menangani anak yang ketergantungan HP, ini dari Ihsanul Hadi, dilanjutkan dengan Frislia Mega Pertiwi, bagaimana menanggapi usia anak 10 tahun suka nonton film di YouTube, tapi kontennya tentang setan, horor gitu. Oke, agak-agak mirip ya, cuman memang tadi pertanyaan yang pertama yang saya lupa tadi namanya siapa, HP tadi usianya berapa. Jadi begini, nah prinsipnya dengan HP sebenarnya memang harus disiplin. Kalau kita mau bilang, oh anak nih HP, yang pertama kali mengenalkan HP siapa? Itu yang perlu jadi catatan pertama sebelum kita bilang, oh ini kok kenapa anak bisa HP dan lain sebagainya. Pertama kita bertobat dulu nih selaku orang tua, jangan sampai bahwa anak jatuh cinta, kegandrungan, kemudian dan lain sebagainya dengan HP. Bukankah pada awalnya anak bisa jadi mengenal itu dari diri kita sendiri, dari kita orang tuanya. Jadi yang pertama ya kita mengistighfari diri kita dulu lah, bahwa kita yang punya pengaruh buruk. Nah ini ngomongin soal anak, ini mungkin jawabannya tidak, saya kok lagi kepengen tidak berteknis ria ya terkait HP gitu. Saya memberi pesan buat diri saya pribadi, hati-hati kita selaku orang tua, ada dosa-dosa orang tua yang tidak terlihat, tapi itu nanti wujudnya ke anak gitu. Itu jadi misalnya gini, kita nonton sembunyi-sembunyi nih gitu, tapi kemudian terlihatnya kok anak banyak nonton gitu, ya tinggal kita cek aja, kira-kira
kita banyak gandrung nggak ya dengan HP. Itulah mungkin itu dulu Bu Irma. Termasuk jadi tadi kenapa kok sampai anak kontennya demikian dan lain sebagainya. Ya kita tanya aja dulu. Kok suka nonton yang ngeri-ngeri sih gitu. Ini kan perlu ditanya kapan mulainya, kenapa dia tertarik dan lain sebagainya. Gitu Bu Irma. Ini saya masih teringat Pak Irfan. Coba di antara sekian banyak penanya saya bisa lupa, tapi Pak Irfan ini masih belum ya. Nanti semoga bisa terkontak meskipun di lain kesempatan. Begitu Bu Irma. Masih ada lagi? Kita dibatasi waktu, Bu. Saya diberi waktu sampai pukul 22. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, bisa mungkin nanti ada kontak dengan Rasko. Sebelum ini, saya minta mungkin Ibu 1 kalimat atau 2 kalimat sebagai kesimpulan dengan paparan dan beberapa yang tadi. Silakan Ibu. Saya yakin masing-masing Bapak Ibu sekalian punya pemaknaan tersendiri dari apa-apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang dapatnya di HP, ada yang dapatnya di mana gitu. Soal pemaknaan masing-masing orang bisa mendapatkannya masing-masing. Cuman begini, saya teringat pada tadi ya beberapa hal ayat-ayat yang kemudian berputar di kepala saya gitu. Tentang kalau kamu bersyukur, Allah senang, Allah tambahkan gitu. Allah tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia. Ketika kita tahu apa yang jadi kelebihan kita, kan gini ya, pada dasarnya kita nggak tahu nih usia kita sampai kapan. Sayang banget kalau usia kita ya udah buat yang mahasiswa misalnya mager gitu, bingung, kelayapan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu saya pengen hidup saya bermakna, saya pengen hidup saya bisa ngasih manfaat ke orang, maka silahkan teman-teman gali sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri teman-teman. Gak punya, tadi yang seperti saya sampaikan, ciptakan itu, buat hal yang baru gitu, dan itu proses gitu, dan itu sifatnya proses. Tinggal punya apa? Komitmen gitu. Saya yakin semoga apa-apa yang kita upayakan itu bisa jadi sangu lah, buat jadi bekal bahwa, oh iya ya, ada orang yang misalnya tadi ya, misalnya nih saya ambil contoh misalnya Mas Dimas nih. Bayangkan beliau punya ketemu banyak orang, jangan-jangan ada satu anak, misalnya ada atau satu bapak-bapak ada atau siapapun yang hidupnya berubah ketika ketemu kita, gitu. Dan itu luar biasa gitu. Ketika misalnya nanti di di hari akhir gitu, tiba-tiba kita dapat pahala tertentu, oh ternyata karena kebaikan dari seseorang. Dan kebaikan itu hadir kalau kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dalam diri kita. Demikian Bu Irma, semoga ada manfaatnya. Ya, jadi Bu Ayu, ada satu kata yang tadi saya catat. Jadi Bu Ayu boleh minta nomor teleponnya. Oh iya, boleh minta nomor. Iya, nanti insya Allah disampaikan oleh admin di chat grup ya, insya Allah nanti ya. Oke, sebagai ini ada ajakan gitu, ada undangan buat Bapak Ibu sekalian di bawah naungan Trasko ini ada yang khusus bergerak di bidang psikologi, namanya Trust Psikologi Consulting. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian, termasuk misalnya di sini ada mahasiswa, karena mahasiswa kebetulan gratis nih, silahkan kita bisa berbagi sudut pandang buat tadi Bapak yang ada di Medan. Bisa berbagi sudut pandang, semoga ada manfaatnya tentang perilaku kerja adaptif dan adopsi teknologi. Dua ini beliau adalah seorang dokter, kalau yang cewek ini adalah dokter psikologi pertama di Kalimantan Timur. Nah ini luar biasa. Termasuk juga Bapak yang kedua ini beliau sudah banyak mengoptimalkan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah ini semoga bisa ada manfaatnya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di di acara ini seperti itu. Oke, termasuk kalau jasa-jasa layanan lainnya memang ada tes kesiapan sekolah, ada penjurusan, termasuk misalnya potential review untuk para karyawan seperti itu. Oke, demikian Bu Irma. Saya kembalikan lagi kepada Bu Irma. Mohon maaf tadi
ada sesuatu, jadi saya tutup. Jadi intinya kita perlu mengeksplor. Jadi kalau kebetulan saya guru ya, guru-guru itu sebenarnya diamanahkan untuk mengeksplor kemampuan murid-murid, karena bisa jadi skill yang diajarkan hari ini itu tidak pas lagi untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi maka yang diajarkan itu adalah skill bagaimana bisa mengatasi masalah. Nah, seperti masalah kita ini pandemi corona kan sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi, ya, tidak kita bisa kalkulasi. Maka kalau di guru-guru biasanya explore itu sekarang lagi kita kembangkan itu 4C ya. Jadi kemampuan critical thinking, kreativitas itu sebagai skill ya untuk masa depan. Nah, tapi tidak cukup dengan 2C itu. Perlu anak-anak itu kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, itu mungkin Bu untuk melengkapi. Nah, betul. Karena tidak semua guru mungkin atau belum terlatih semua. Ini masih pengembangan terus ini pemerintah dalam hal ini untuk melatih guru-guru dalam hal ini, ya mungkin orang tua tadi perlu juga banyak bicara dengan anak-anak untuk saling melatih. Itu mungkin Bu Ayu. Siap. Tadi ada satu catatan penting yang disampaikan Bu Irma. Kita sering bilang anak saya harus berdaya saing. No, ke depan yang dibutuhkan adalah anak-anak yang mampu untuk berkolaborasi dengan orang lain. Seperti itu. Terima kasih Bu Irma. Saya kembalikan ke Bu Irma. Ya, jadi subhanallah sangat menarik. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Ayu dengan kompetensi yang beliau miliki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga bidang-bidang yang kita geluti ini bermanfaat dan semua kita, anak-anak kita bisa menemukan dirinya dengan bidang yang sesuai dan kemudian bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Semakin kita bisa menyenangi, enjoy dengan apa yang kita lakukan, semoga itu kita melakukan sebuah aktivitas itu dengan cinta. Dan kalau itu dilakukan dengan cinta, dengan nyaman, apapun yang terjadi dengan kondisi apapun, kita tetap bisa ikhlas, kita tetap bisa berbuat yang terbaik dalam posisi dan profesi apapun kita. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Mungkin silahkan bisa foto bareng, buka video masing-masing. Dari atas.